Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita menyimak pidato dari Pak Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, yang mengatakan bahwa Jakarta segera memasuki masa transisi dan akan dievaluasi pada akhir Juni nanti. Lalu muncul pertanyaan, kalau begitu training akan kembali bisa dilakukan seperti semula. Kita bisa bertemu, berkumpul untuk melaksanakan proses belajar dengan nama pelatihan atau training seperti biasanya. Dan kalau begitu, ngapain juga kemarin kita capek-capek melakukan konversi ke online training? Toh, kita sekarang juga bisa melakukan training seperti biasa lagi gitu. Nah, teman-teman sekalian, ini mungkin yang perlu disadari oleh kita semua, bahwa imajinasi kita atau bayangan kita mengenai pelatihan yang bentuknya seperti dahulu itu mulai harus kita hilangkan sedikit demi sedikit. Betul, kemungkinan kita akan ada tatap muka, tapi bentuknya sudah tidak sama lagi seperti dulu. Durasinya tidak sama lagi seperti dulu. Aktivitasnya juga mungkin tidak sama lagi seperti dulu, tapi kita bisa tatap muka. Kalau gitu percuma dong online training dilakukan. Justru karena tatap muka itu akan mengalami banyak keterbatasan, maka aktivitas belajar yang tidak bisa ditatap mukakan ke depannya, solusinya adalah online training. Ya, entah itu online training ataupun online learning. Ya, mari kita balik lagi ke awal-awal WFH, ya. Saat kita di Trainindo mulai mensosialisasikan istilah online training, karena sebelumnya saya tahu persis siapapun menganggap yang namanya online training dengan online workshop dengan webinar itu semuanya satu nama, yaitu webinar. Ya. Sampai akhirnya kita menyadari bahwa yang sedang kita hadapi dan yang sedang kita ubah medianya ini adalah training. Maka karena bentuknya training, ketika medianya diubah, dia harus kembali menjadi training. Ya, karena kita tidak sedang mengotak-ngatik bentuk pelatihan bentuk pembelajaran yang lain. Kita tidak sedang mengubah coaching, kita tidak sedang mengubah self learning. Ya, maka ketika yang diubah itu adalah training, di-convert dengan media online, ya jadinya online training. Tidak jadi online coaching, tidak jadi online self learning begitu. Ya, jadi fokusnya adalah tetap di training. Itu sudah berulang kali pada saat dulu saya sering melakukan live di Facebook itu, sudah sering kali saya ingatkan. Bawalah semua bentuk pembelajaran, bawalah semua bentuk aktivitas, kesenangan, situasi, suasana yang itu memberdayakan para peserta, ya, ketika di dalam bentuk kelas tatap muka konvensional. Bawalah itu semua ke dalam bentuk online training, sehingga engagement dengan proses belajar tersebut tidak hilang, meskipun medianya dibatasi oleh media online. Ada keterbatasan atau ada pembatasan antara fasilitator dengan pesertanya. Kita dibatasi oleh layar, kita dibatasi oleh kamera. Namun demikian, experience-nya tetap dibawa gitu. Experience yang rame-rame itu ya, di dalam kelas tatap muka seperti biasanya, itu dibawa ke dalam online. Ya paling nanti akan ada penyesuaian aktivitas. Karena tidak mungkin kan aktivitas yang misalnya harus melakukan sentuhan segala macam kita lakukan di dalam kamera yang sebenarnya kita pada jauhan, kan nggak mungkin seperti itu. Jadi harus disesuaikan. Tapi esensinya, nilai dari keceriaannya, pembelajarannya, insight-nya, motivasinya, semuanya harus dapat. Dan itulah yang kita namakan program konversi. Konversi in-class training tatap muka ke dalam dikonversi ke dalam online training. Ya, jadi selama 3 bulan kemarin yang kita ajak, kita himbau kepada para praktisi training mengubah bentuk training menjadi online itu nggak macam-macam. Bukan ada otomasi, bukan ada teknologi yang macam-macam yang aneh-aneh. Enggak, konversi aja udah gitu. Nggak usah yang aneh-aneh gitu.
Kenapa? Toh peserta juga kan, kalau kita bicara soal learning yang lain yang kemudian di-online kan, tanya e-learning deh, Anda lakukan survei tentang e-learning, lakukan survei tentang digital learning pada banyak orang di Indonesia. Readiness-nya rendah. Ya, readiness-nya rendah. Selalu yang dikeluhkan itu, gak rame digital learning, cuma baca-baca doang, klik, 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 klik. Udah gitu selesai, beres. Tapi kalau tatap muka, kita bisa nanya, kita bisa ngobrol, kita bisa main-main. Sedikitnya kita lupa dengan berbagai macam permasalahan yang ada di kantor ataupun di rumah gitu. Ya, itu yang selalu dikeluhkan. Yang mana itu semua tidak didapat dalam program e-learning yang biasa ataupun di dalam digital learning. Gitu. Ya, jadi bentuk online training ini ya kita konversi aja dari training yang biasa menjadi bentuknya online. Karena itu istilah konversi. Sejak COVID-19 ini menyerang Indonesia, sejak kita melakukan proses WFH, itu selalu diperkenalkan oleh kita, selalu digaungkan oleh Trenindo. Gitu ya. Kita ikutlah berpartisipasi untuk menyebarluaskan istilah itu supaya teman-teman ingat bahwa yang sedang kita hadapi, yang sedang kita convert ini adalah training in class menjadi bentuk training online, bukan bentuk pembelajaran lain gitu loh. Kenapa asalnya training di dalam kelas ada fasilitator, ada trainer, lalu tiba-tiba diubah jadi online, itu jadi belajar sendiri gitu kan? Itu namanya mengubah self learning menjadi e-learning. Kalau belajar sendiri begitu gitu. Ya. Nah, ini di fase awal. Ya, fase awal konversi dari proses in class menjadi online. Jadi jangan kemana-mana, udah di situ aja dulu. Kenapa saya membatasi? Bukan membatasi sebetulnya. Kenapa saya menghimbau Anda untuk melakukan itu? Satu, masalah kesiapan para peserta pembelajaran, pegawai, karyawan, masyarakat, kesiapannya. Berinteraksi atau belajar dengan teknologi belum tentu. Bahkan survei membuktikan readiness orang Indonesia itu rendah untuk belajar sendiri pakai teknologi. Ya. Kemudian yang kedua, karena yang sedang kita hadapi ini ya training gitu loh. Training lalu diubahlah jadi training lagi. Di online kan ya tetap jadi training gitu. Sasaran pembelajarannya sasaran pembelajaran training. Bukan sasaran pembelajaran untuk coaching begitu. Ya, maka balik lagi ke situ. Ke training lagi. Kemudian yang ketiga, situasi yang saat ini sedang kita hadapi itu masih belum pasti. Jadi kita bergeraknya pendek-pendek aja, bikin planning pendek. Kita lihat situasi lalu gimana? Kita lihat situasi lagi lalu apa lagi begitu. Maka kenapa saya himbau Anda untuk fokus aja di konversi? Karena kita supaya punya energi untuk ngeliat nih ke depan akan ada apa lagi nih gitu. Ya. Jangan-jangan begini, yang saya khawatirkan adalah kita sudah terlalu banyak bikin planning jangka panjang, ternyata di depan ada satu situasi perubahan yang semuanya itu stuck akhirnya gitu loh. Yang capek Anda, yang baper nanti Anda juga gitu. Ya, ini tadi sore aja ada seorang ibu marah-marah curhat gitu kan. Waduh, ini udah bikin rencana online training Pak sampai akhir tahun gitu. Saya merasa nggak kepake, saya merasa dipermainkan gitu. Ya wajar sih, menurut saya wajar, perasaan itu ada. Tapi saya kasih motivasi. Jadi ini juga motivasi ini juga berlaku buat teman-teman sekalian. Ya, Anda jangan putus asa yang sudah mengubah, sudah bikin program konversi. Online training itu masih tetap akan berjalan ya di masa-masa yang akan datang. Walaupun sekarang Pak Anies sudah melakukan pengumuman 50% boleh, kemudian ruangan bisa dipakai 50%-nya. Artinya kita bisa ngumpul gitu kan. Ya tetap aja kan yang nggak bisa ngumpulnya tetap harus difasilitasi dengan bentuk yang lain gitu. Ya, apalagi sekarang kan eranya pembelajaran cepat. Nggak mungkin nunggu orang kompeten terus baru bisa dikaryakan atau diberdayakan. Peningkatan kompetensinya itu sendiri harus dipercepat gitu. Ya orang sekarang eranya serba cepat kok begitu ya. Jadi
Fase pertama itu konversi, lalu sekarang sudah ada pengumuman kita boleh melakukan kegiatan seperti biasa walaupun dibatasi. Nah, kita sudah punya gambaran nih ke depan mau ngapain. Gini teman-teman sekalian, coba Anda evaluasi selama kemarin kita melakukan konversi, ya. Jadi 3 bulan itu kita evaluasi. Apa kekurangannya dari online training tersebut? Apa yang tidak efektif? Ya, kalau rata-rata sih yang bilang laporan ke saya begitu, beberapa klien, beberapa peserta training juga tetap merasakan perbedaan dan tetap tidak bisa tergantikan tatap muka langsung. Ya, tidak bisa tergantikan oleh online training. Walaupun di dalamnya online training itu sudah dibuat sedemikian rupa sehingga memiliki cita rasa in-class training. Ya, tetap katanya ada sesuatu yang hilang. Terutama di bagian praktek, di bagian feedback. Ya, saya tahu rasanya teman-teman sekalian. Kita orang timur, ya, kita ini orang timur. Diberikan feedback, diberikan nasihat, diberikan wejangan oleh seseorang yang dinilai punya pengalaman lebih, dinilai punya pengetahuan lebih, dinilai ahli, ya. Kita mendapat feedback dari orang seperti itu, rasanya luar biasa banget. Apalagi feedbacknya adalah feedback langsung, ya. Feedbacknya tuh apalagi langsung gitu. Jadi something valuable buat seseorang. Dan itu di kita ya, masyarakat kita tuh begitu. Ya di timur terutama, nggak hanya di Indonesia, orang timur kan emang begitu. Seneng gitu loh dengan ketemu dengan guru langsung, diberi nasihat, diberi perbaikan dan sebagainya. Dan itulah perubahan terjadi itu di situ. Nah, karena sekarang fasenya lagi transisi gitu ya, fasenya ada transisi. Bisa nggak ada pertemuan-pertemuan untuk praktek dan ada feedback seperti begitu? Itu tentu jadi pertanyaan buat Anda semua. Saya katakan ya memungkinkan. Ya, memungkinkan. Dengan catatan tidak sama seperti pertemuan-pertemuan training sebelum adanya wabah COVID-19 ini. Bentuknya menjadi tidak sama. Apa yang menjadi tidak sama? Satu, pertemuan itu akan dibatasi durasinya. Ya kan? Pak Anies saja tadi bilang ada karyawan yang datang jam 7, ada yang karyawan datang jam 9. Artinya secara durasi itu akan berbeda-beda. Dalam pertemuan nanti pun itu durasi kita akan batasi. Karena kita nggak mau berlama-lama berkumpul dengan beberapa orang ya dalam satu ruangan, kemudian ada potensi penularan. Durasi akan dibatasi. Yang kedua, jumlah sudah pasti dibatasi gitu. Ya. Jadi kalau dulu kita bisa praktek 20 orang langsung sekaligus, next kita bisa melakukan praktek mungkin hanya untuk kelas-kelas kecil saja. 5 orang dipandu 1 fasilitator. Besok lagi 5 orang lagi dipandu fasilitator. Besoknya lagi 5 orang lagi. Atau paralel jadwalnya misalnya. Ya, dari jam 8 sampai jam 10 kelompok 1. Nanti jam 10 sampai dengan jam 12 kelompok 2. Sore misalkan jam 2 sampai jam 4 kelompok 3. Bisa diparalel gitu ya, atau ya bertahap begitu ya, sehingga dalam pertemuan training itu akan terjadi beberapa gelombang praktek gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat, topik atau pokok bahasan ya, aktivitas pembelajaran itu dibatasi. Artinya, pertemuan itu hanya akan efektif untuk praktek saja. Pertemuan itu hanya dilakukan hanya untuk praktek saja. Kalau Anda ketemu dengan orang, ngumpulin 5 orang, 6 orang hanya untuk cerita lagi mengenai konsep, mengenai teori, itu sudahlah pakai online learning saja atau pakai online training saja. Hanya untuk diskusi begitu ya. Jadi pokok bahasan pun dibatasi. Pokok bahasan yang ranahnya adalah ranah untuk pembahasan teori, bisa didiskusikan,
Sudah, online training. Tapi ada pokok bahasan yang memang memerlukan praktek. Kita ketemuan dengan catatan tadi, ya, tidak dalam jumlah besar. di apa? Di shift atau di sesi begitu. Itu yang keempat. Yang kelima, praktek pun perlu kita lihat. Ya, perlu kita lihat, perlu kita analisa lagi. Ini prakteknya akan seperti apa? Kalau misalkan praktek tersebut memerlukan interaksi yang cukup intensif antara interpersonal, misalkan pelatihan komunikasi, memerlukan praktek yang berdekatan orang dengan orang. Mungkin itu perlu kita hindari terlebih dulu. Lagian yang begitu-begitu kan bisa ya dilakukan di layar Zoom juga, kita bisa lakukan itu. Ya, pakai WhatsApp misalkan latihannya pakai video call, itu juga bisa gitu, kita melakukan aktivitas itu. Jadi yang prakteknya memang mau tidak mau harus melakukan interaksi antar orang perorangan dengan jarak yang cukup dekat dan intensif, itu dihindari. Online training saja yang begitu. Tapi misalkan bentuk prakteknya itu adalah peserta bersentuhan atau berinteraksi dengan media. Peserta bersentuhan berinteraksi dengan alat misalnya. Contoh, pelatihan slide design. Ya, pelatihan mengetik, pelatihan analisa kredit, analisa keuangan, kan tidak berinteraksi dengan manusia. Itu bisa dilakukan praktek tatap muka. Ya, memungkinkan artinya untuk praktek tatap muka. Kan dia tidak ini. Tapi kalau misalkan dipandu di kelas Zoom misalnya agak sulit gitu kan ya. Karena ya terganggu sinyal lah, terus kemudian juga agak repot juga kalau kita para fasilitator mau melihat hasil pekerjaan mereka agak kesulitan, memeriksa proses kerjanya udah benar atau enggak, itu mereka juga agak kesulitan begitu. Akhirnya diperlukan tatap muka. Tapi untuk karakteristik yang memang prakteknya itu praktek seperti tadi, ya. Tidak berinteraksi antara orang dengan orang gitu. Bukan praktek pelatihan komunikasi gitu kan ya. Tuh. Kecuali Anda bisa memikirkan satu pola aktivitas yang itu bisa menggantikan interaksi tadi. Kalau itu bisa digantikan dengan bentuk aktivitas lain yang memenuhi standar protokol pencegahan COVID. Misalkan di dalam pelatihan komunikasi itu ada simulasi pesan berantai. Biasanya kita melakukan simulasi pesan berantai itu bisik-bisik. Kan nggak boleh sekarang. Bisik-bisik berdekatan dengan orang gitu kan nggak boleh. Ya. Diganti dengan bukan bisik-bisik tapi teriak-teriak dengan jarak berjauhan gitu. Ya kalau memungkinkan simulasinya diubah menjadi itu, it's okay. Itu bisa memungkinkan untuk dilakukan praktek tatap muka. Ya. Yang begitu-begitu tuh bisa. Tapi tentu saja balik lagi jumlahnya tidak banyak. Ya, jadi sekali lagi teman-teman sekalian, ini udah terlalu lama videonya. Saya akhiri ya. Tapi sebelumnya saya ulangi lagi. Satu, online training ini masih tetap akan ada sampai 2021 at least gitu ya. Pertengahan 2021 lah hingga vaksinnya ditemukan. Ya. Karena kalau kita balik lagi ke kemungkinan tatap muka yang cuma kelasnya pertemuannya sedikit-sedikit gitu, terus banyak keterbatasan, justru online training malah menang. Dia bisa gather banyak orang, ya, dia bisa mencakup banyak orang begitu. Daripada cuma kelas pendek-pendek, dan dari segi waktu kelas pendek-pendek begitu kan jadinya cost-nya juga lebih gede. Artinya ada hal yang bisa dilakukan secara tatap muka, tapi yang tidak bisa dilakukan tatap muka solusinya adalah di online training. Itu satu. Anda jangan desperate dengan capek-capek dong kemarin kita konversi online training. Enggak ada istilah itu. Akan kepake terus. Dan sebenarnya kita ini lambat gitu. Kita ini udah telat gitu Indonesia itu. Sebelum ada Covid aja training itu udah online di mana-mana. Kita aja yang telat gitu kan.
Ya kalaupun tidak ada wabah COVID begini, lama-lama perubahan teknologi juga akan mendorong kita kok gitu. Jadi jangan desperate dengan upaya Anda sudah mengubah atau sudah mengkonversi training in class menjadi online training. Itu yang pertama. Yang kedua, jika memang ya diperlukan praktek, karena yang namanya training itu salah satu keunggulannya adalah di praktek dan feedback. Ya, ini disinilah terjadi proses yang namanya peningkatan kompetensi. Di proses itu, peningkatan kemampuan, perbaikan kompetensi, ada terjadi di proses itu, di proses praktek dan feedback. Nah, pada saat proses praktek dan feedback itu, jika tidak dimungkinkan untuk tidak dimungkinkan untuk online, ya kita bisa pilih alternatif tatap muka, tapi dengan catatan kita analisa bentuk kegiatannya. Ya, diutamakan untuk tatap muka itu diutamakan untuk kegiatan-kegiatan praktek yang memerlukan feedback langsung, tapi tidak banyak interaksi dengan orang lain, dengan antar peserta begitu. Yang kedua, kita analisa juga kalau misalkan tidak terhindarkan itu tatap muka, kita ubah gitu ya. Jenis aktivitasnya kita ubah menjadi aktivitas yang minim interaksi antar perorangan. Itu ya. Dan terakhir ini tambahan dari saya buat Anda semua. Peran class leader sekarang jadi penting. Ya, class leader atau class keeper itu jadi penting. Kalau dulu kan cuma ngasih tahu, Pak, jadwalnya habis, Pak. Time up gitu ya. Istirahat dulu, Pak. Coffee break udah tersedia begitu. Wih, peserta, yuk masuk. Dulu kerjaannya mungkin cuma begitu. Dan sedikit memandu ice breaking lah gitu ya. Tapi sekarang Anda punya peran penting nih para class keeper. Anda punya peran mengingatkan kepada para peserta. Ketika masuk diingatkan. Ingat supaya tetap menjaga jarak. Bapak trainer, Bapak fasilitator juga Anda hanya boleh bergerak di tempat Anda segitu. Kalau bentuknya U-shape Anda hanya boleh bergerak di tengah lalu balik lagi satu jalur, satu line begitu. Tidak boleh mendekat ke meja peserta. Kalau mendekat mulai diingatkan oleh class keeper. Ya. Tuh. Pada saat coffee break Anda ingatkan, Bapak Ibu jangan lupa atau selalu ingat masuk ke dalam kelas Anda sudah cuci tangan. Pastikan sudah cuci tangan. Ya. Jadi protokol-protokol seperti itu Anda bisa kawal ya oleh class keeper ini. Jadi dikawal oleh para class keeper. Itu aja teman-teman sekalian. Ya, jadi next ya kita bersyukur ya sudah mulai bisa blended gitu learningnya, trainingnya sudah bisa blended lagi. Ada yang beneran kalau kemarin kan itu beneran online, tapi kalau sekarang kita udah mulai bisa ada praktek dengan catatan gitu ya. Aktivitas pertemuannya memang hanya untuk praktek, untuk pokok bahasan praktek, durasinya juga pendek gitu. Pesertanya juga sedikit, kegiatannya juga harus dipertimbangkan kegiatan yang tetap sesuai dengan protokol COVID-19. Itu saja dari saya, tetap semangat, tetap gelorakan. Kalau sekarang bukan online training mungkin ya, blended learning dengan pola baru. Makanya kita ada jargon baru new blended learning ya atau new blend. Jadi kemarin kita masuk di online training, sekarang kita masuk di new blend. New blend itu apa? New blend itu adalah paduan antara online training dengan tatap muka, pertemuan tatap muka. Ya, pertemuan tatap mukanya juga pertemuan tatap muka yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa. Online trainingnya juga online training yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga engagement trainingnya, engagement learningnya tetap terjaga. Ini new blend. New normal become new blended learning. Saya Muhammad Isman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.